Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap sehat ya. Kali ini Ono Filme akan mengulas tentang film drama komedi petualangan yang berjudul The Goonies. Film ini diproduksi tahun 1985. The Goonies adalah sebuah film yang sangat direkomendasikan dan cocok untuk ditonton bersama keluarga. Mengingat keseruan petualangan berdasarkan semangat dan antusiasme para anak remaja akan penggampaian mimpi melalui perburuan harta karun bajak laut guna mempertahankan eksistensi lingkungan mereka sebagaimana mestinya. Jangan lupa selalu dukung channel ini ya, supaya bisa berkembang dan bisa menghibur kalian semua. Daripada penasaran, yuk kita mulai. Film diawali dengan lolosnya seorang tahanan bernama Jake dengan berpura-pura gantung diri saat akan ada pemindahan narapidana ke pusat. Di luar sudah menunggu seorang wanita yang tak lain adalah ibunya sendiri yang bernama Mama Fratelli yang akan membawa lari Jake melarikan diri. Mama Fratelli punya 3 anak, Jake, Francis, dan Slot. Kali ini Slot tidak ikut. Sambil menunggu Jake, Francis menyiramkan bahan bakar di depan kantor polisi untuk menghambat pergerakan mereka. Seketika itu terjadilah aksi kejar-kejaran antara Mama Fratelli sekeluarga dan petugas kepolisian di daerah tersebut. Di sebuah rumah berwarna putih di atas bukit, kawasan pemukiman Kundox di Astoria, Oregon, Amerika Serikat, tinggallah seorang ABG bernama Mickey dan kakaknya bernama Brandon. Mickey sedang bingung karena rumah mereka dan daerah sekitarnya sebentar lagi akan digusur dan diganti dengan sebuah tempat golf. Tiba-tiba terdengar suara bel. Ternyata itu Maud, teman satu gengnya Mickey yang anaknya pandai bicara dan sok keren. Nah, yang ini namanya Chuck. Chuck anaknya ceriwis, hobi makan, dan ceroboh, juga sering dibully oleh Maud. Kalau yang ini namanya Data. Data anaknya sangat kreatif dan pintar. Mereka tergabung dalam geng bernama The Goonies. Karena rumah Data bersebelahan dengan rumah Mickey, hari itu Data main ke rumah Mickey dengan menggunakan tali seling yang diikatkan ke rumah Mickey. Dan tak sengaja Data menabrak Mickey dan mendorong Chuck jatuh mengenai patung kesayangan ibunya Mickey. Tapi naas, patung itu jatuh lagi karena Chuck tidak hati-hati menaruhnya. Ibunya Mickey datang bersama seorang wanita bernama Rosalita yang akan membantunya membereskan barang-barang di rumah untuk persiapan pindah, termasuk membereskan barang-barang milik ayahnya yang ada di loteng. Ayahnya Mickey bekerja di museum di kota tersebut dan ibunya Mickey hanya ibu rumah tangga biasa. Tiba-tiba Maud menanyakan benda-benda tua di loteng rumah Mickey yang sebagian besar milik ayahnya Mickey. Dengan semangat, pergilah mereka ke loteng. Mereka kaget dengan apa yang mereka lihat. Banyak benda-benda unik dan kuno. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah peta kuno tahun 1632 yang berbahasa Spanyol milik seorang bajak laut bernama One Eye Willie. Mickey teringat masa kecilnya, ayahnya sering bercerita kepadanya tentang seorang bajak laut yang hilang secara misterius bersama kapalnya yang bernama Inferno ketika melarikan diri saat melawan armada pasukan Inggris. Diduga tempat persembunyiannya tidak jauh dari sini. Suara bel terdengar dari luar. Ternyata ada 2 orang bapak-bapak di depan rumah mereka memakai pakaian warna coklat dan menyerahkan sepucuk surat untuk orang tuanya Mickey dan Brandon. Mereka tahu 2 orang itu dari pihak bank. Mickey terlihat sedih selepas 2 orang itu pergi. Namun, pelukan Brandon membuat Mickey menjadi lebih tenang. Di saat mereka berkumpul di dapur, Mickey berencana menemukan harta karun itu dan ia akan membayar seluruh hutang milik ayahnya. Namun Brandon tidak mengizinkan mereka keluar mencari harta karun itu. Ketika Mickey membuka peta itu bersama ketiga temannya, tiba-tiba petir menyambar. Saat Brandon sedang asik melatih otot dada dan lengannya sambil nonton musik di TV, Mickey mengeluarkan semua kelereng dari wadahnya. Tanpa berpikir panjang, akhirnya Mickey memberi kode kepada ketiga temannya untuk mengikat Brandon di sebuah kursi dan meninggalkannya. Ternyata Maud
menggembeskan ban sepeda milik Brandon sebelum pergi, supaya tidak bisa mengejar mereka. Mereka berempat langsung goes pergi mencari harta karun tersebut. Brandon berhasil melepaskan ikatan itu setelah ibu dan Rosalita pulang dari berbelanja. Karena emosi, Brandon akhirnya menyusul adiknya dengan meminjam sepeda milik adiknya Data secara paksa. Di tengah perjalanan, mereka berempat berhenti dan melihat sebuah petunjuk adanya kecocokan, yaitu 3 buah bukit besar yang ada di seberang lautan. Tak sengaja, di tengah perjalanan, Brandon malah bertemu dengan ketiga temannya, yakni Andy, Steph, dan Troy. Emang dasarnya lagi apes, Brandon malah dikerjain Troy. Brandon dan sepedanya masuk ke dalam jurang, tapi Brandon tidak apa-apa kok. Di tempat lain, Mickey dan teman-teman sudah berada di sebuah bangunan yang ternyata sebuah restoran tua di pinggir pantai. Mereka menduga posisi harta karun itu berada di dalam restoran tersebut, sesuai dengan petunjuk yang ada di peta. Mereka melihat 2 orang laki-laki masuk ke dalam restoran itu. Chuck curiga, kenapa mereka masuk ke sana? Restoran itu hanya buka di musim panas. Kenapa di musim gugur ini mereka buka? Ketika mereka berempat mendekati restoran itu, mereka mendengar suara tembakan beberapa kali. Chuck yakin itu suara tembakan, tapi Mickey meyakinkan itu hanya suara kunci jatuh. Karena jiwa petualangan mereka besar, mereka pun masuk ke dalam restoran itu. Dan ternyata, dari belakang muncul sosok perempuan yang tak lain tak bukan adalah Mama Fratelli. Mereka semua ketakutan. Ternyata Mama Fratelli bersembunyi di restoran itu untuk menghindari dari kejaran polisi. Karena merasa tertekan, Mickey meminta izin ke kamar mandi. Walaupun sebenarnya itu hanya alasan Mickey supaya bisa masuk ke restoran lebih dalam dan memeriksa kecocokan petunjuk yang ada di peta dengan kondisi bangunan tersebut. Sesaat setelah masuk ke bagian dalam restoran, Mickey mengintip ke sebuah kamar. Jake sedang memberi makanan secara paksa kepada seseorang yang sedang terikat di kursi. Setelah Jake keluar dari kamar itu, Mickey masuk ke dalam kamar itu dan mencoba menggeser piring berisi makanan kepada orang yang sedang terikat itu. Seketika Mickey kaget melihat sosok wajah dari orang itu. Di saat Mickey lari keluar, Brandon langsung menyelamatkan Mickey dan temannya keluar dari restoran tersebut. Sesampainya di luar restoran, mereka berempat menceritakan semuanya kepada Brandon apa yang barusan terjadi. Tiba-tiba mereka melihat Mama Fratelli dan anaknya membawa sebuah benda dibungkus plastik berwarna hitam dimasukkan ke dalam bagasi mobil dan mereka langsung pergi. Mickey kembali menyemangati teman-temannya untuk kembali ke restoran itu dan melanjutkan pencarian harta karun One Eye Willie. Tiba-tiba Andy dan Steph datang bergabung dengan mereka. Mereka sengaja mengikuti Brandon setelah jatuh ke jurang dan meminta maaf. Ketika sampai di depan restoran, Andy dan Steph menunggu di luar. Tiba-tiba Andy menginjak sesuatu yang membuat mereka takut dan menyusul masuk ke dalam. Sampailah mereka di basement tempat makhluk mengerikan yang dilihat Mickey berada. Karena kaget sewaktu mau melihat sosok makhluk itu, mereka malah terjerembab ke dalam sebuah ruangan lainnya. Karena kecerobohan Chuck menjatuhkan galon air, sebuah petunjuk muncul. Tumpahan air galon itu mengalir masuk ke dalam lubang di bawah perapian. Dan ternyata benar, ada sebuah terowongan di bawah lubang perapian itu. Karena penasaran, tanpa sengaja Data menyalakan sebuah mesin. Ternyata itu adalah mesin pengganda uang. Sebuah kaget. Tak hanya itu, orang yang mereka temui barusan adalah The Fratellis, buronan polisi yang fotonya ada di halaman depan surat kabar yang ada di atas mesin itu. Dan bungkusan hitam yang dimasukkan ke mobil tadi adalah mayat seorang polisi
termasuk yang ada di dalam freezer. Sesaat kemudian, mereka mendengar The Fratellis telah kembali ke restoran itu. Mickey dan yang lainnya buru-buru masuk ke terowongan di bawah perapian itu. Namun naas, Chuck terjebak di dalam freezer bersama mayat itu. Namun beruntungnya, Chuck berhasil keluar dari restoran itu. Apesnya lagi, Chuck malah ketangkap oleh anaknya Fratelli ketika sedang meminta pertolongan di jalan raya, dan ia pun diinterogasi. Di dalam terowongan, Mickey dan rombongan mencoba mencari pertolongan dengan memukul-mukul saluran pipa yang ada di sana. Namun tak berhasil, justru mereka mendapat keberuntungan karena semprotan pipa yang bocor itu melubangi sebuah tembok yang bisa dijadikan jalan keluar. Mereka pun masuk lebih dalam. Di dalam perjalanan, mereka menemukan sebuah jasad berupa tengkorak dan sebuah kalung. Diduga itu adalah jasad Chester Copperpot yang sedang mencari harta karun One Eye Willy di tahun 1935, namun gagal. Dari kejadian itu, Data punya ide membuat jebakan supaya The Fratellis tidak akan bisa menyusul atau menemukan mereka. Namun, di saat bersamaan, Mickey tak sengaja menarik seuntas tali yang ternyata itu adalah sebuah jebakan. Sontak mereka semua berlari melarikan diri. Untung semuanya selamat. Di tempat lain, Chuck masih diinterogasi oleh The Fratellis terkait apa yang sedang mereka lakukan di sini. Karena penuh dengan ancaman dan tekanan, Chuck menceritakan semuanya tentang rencana pencarian harta karun One Eye Willy. Tanpa sengaja, Chuck menjatuhkan sebuah benda yang ada hubungannya dengan harta karun itu dan dilihat oleh The Fratellis. Akhirnya mereka pun jadi tertarik dan masuk ke dalam terowongan di bawah perapian. Sebelum mereka masuk ke terowongan, Chuck disekap di dalam sebuah ruangan bersama makhluk mengerikan yang pernah dilihat Mickey sebelumnya. Chuck kaget setengah mati begitu melihat wajah makhluk itu, sampai-sampai Chuck ketakutan sambil lompat-lompat dengan kondisi terikat di kursi. Anehnya, makhluk itu malah senang tawa melihat Chuck. Tak diduga mereka malah berteman. Nama makhluk itu ialah Sloth. Sloth adalah anak bungsu dari Mama Fratelli yang sengaja dikucilkan karena memiliki wajah yang buruk rupa. Kembali ke Mickey dan teman-temannya. Mereka tiba di sebuah air terjun yang posisinya di bawah sebuah sumur yang ada di kota yang bernama Sumur Harapan. Di sanalah Mickey mencoba meyakinkan kembali teman-teman untuk tetap melanjutkan pencarian harta karun One Eye Willy. Muncullah sebuah petunjuk. Lagi-lagi itu sebuah jebakan. Untung Data punya peralatan canggih sehingga dia tidak jatuh di atas paku-paku tajam yang ada di bawahnya. Akhirnya The Fratellis telah mengetahui posisi Mickey dan teman-temannya. Tak pikir panjang, Mickey dan teman-teman berlari masuk ke dalam sebuah ruangan yang berbentuk tengkorak. Mereka terus berlari. Sesampainya di sebuah sungai kecil, Data punya ide brilian. Sepatunya mengeluarkan oli supaya The Fratellis tidak bisa menyeberangi jembatan ini. Mereka terjebak, tidak ada jalan keluar lagi.
Di depan, mereka hanya ada sebuah piano dari tulang belulang manusia dan selembar kertas yang di baliknya terdapat sebuah notasi musik. Dan semuanya hanya Andy yang pernah mengikuti les piano waktu kecil. Dicobalah petunjuk itu. Dan hampir saja mereka terjatuh ke dalam jurang. Akhirnya Andy berhasil menyelesaikan petunjuk itu. Mereka pun terus berlari menghindari kejaran The Fratellis dan disambut pelosotan kayak di kolam renang gitu. Terjatuhlah mereka dari pelosotan tersebut yang letaknya ada di dalam sebuah gua. Perjuangan dari sebuah petualangan berakhir ketika mereka melihat sebuah kapal tua yang besar dan indah yang berada di dalam gua, diduga milik perompak One Eye Willy yang bernama Inferno. Masuklah mereka ke dalam kapal tersebut. Sesampainya di sebuah ruangan yang penuh dengan perhiasan-perhiasan yang indah, Mickey akhirnya bertemu dengan jasad tengkorak One Eye Willy yang sedang duduk memakai topi bajak laut dan penutup mata. Mickey terlihat begitu emosional. Begitu juga teman-temannya. Tanpa basa-basi, mereka sibuk mengambil perhiasan-perhiasan itu. Dengan sigap, saat Data mau mengambil koin emas yang ada di timbangan, Mickey langsung menahannya untuk tidak mengambilnya. Tamu tak diundang pun datang. The Fratellis. Mickey dan teman-teman akhirnya menyerah dan menyerahkan semua hasil bawaan mereka kepada Mama Fratelli. Karena memberontak, Andy dijeburkan ke laut oleh Mama Fratelli. Spontan, Brandon pun ikut terjun karena Brandon naksir sama Andy sudah sejak lama. Ketika giliran Maud dan Steph akan dijeburkan ke laut, tiba-tiba Sloth dan Chuck muncul. Buck, seorang bajak laut, menyelamatkan Mickey dan teman-teman. Perkelahian pun terjadi karena Sloth punya kekuatan fisik di atas rata-rata. Ia pun berhasil mengalahkan saudara-saudaranya dan mengikat mereka berdua di atas kapal. Namun ketika berhadapan dengan Mama Fratellis, Sloth berubah menjadi penurut dan saling berpelukan. Mama Fratellis berusaha menghiburnya dengan sebuah nyanyian yang malah membuat Sloth emosi karena lirik dari lagu itu menyinggung perasaan Sloth soal wajah buruk rupanya. Seketika Sloth menggendong Mama Fratellis dan menceburkannya ke laut. Sloth pun ikut terjun ke laut dan bergabung dengan Mickey dan teman-teman. Mama Fratelli memang luar biasa. Ia pun naik lagi ke kapal dan menyelamatkan Jake dan Francis karena ia ingin mengambil harta karun yang masih ada di dalam kapal. Karena sifat rakus mereka malah membuka jebakan yang sudah dipasang oleh One Eye Willy sebelum ia meninggal, yaitu jebakan koin emas yang ada di dalam sebuah timbangan. Jebakan itu membuat kapal seperti bergerak sendiri, seperti ingin keluar dari tempat persembunyiannya. Atas saran Brandon, mereka mencari jalan keluar dari gua. Mereka pun melihat ada sebuah cahaya di sebuah lubang. Brandon meminta lampu atau senter kepada Mickey. Ia pun mengambil sesuatu dari tas Data yang ternyata itu adalah dinamit. Efek dari ledakan itu malah membuat batu-batu berjatuhan di dalam gua. Dan lubang jalan keluar tadi malah tertutup oleh batu yang besar. Datanglah Sloth membantu menahan batu itu supaya Mickey dan teman-temannya bisa keluar dari gua. Singkat cerita, Mickey dan teman-teman selamat dan bertemu dengan keluarga mereka masing-masing.
Termasuk The Fretlist pun selamat, tapi mereka langsung masuk penjara lagi, kecuali Slot. Sejak kejadian itu, Slot tinggal bersama Chuck. Rumah Mickey tidak jadi dijual karena di dalam tas kelereng milik Mickey masih menyimpan perhiasan-perhiasan yang luput dari pengawasan The Fretlist saat masih di dalam gua. Perhiasan-perhiasan itulah yang akan membayar hutang-hutang milik ayahnya Mickey. Kapal One Eye Willy bernama Inferno akhirnya keluar dari dalam gua dengan gagahnya menuju laut lepas setelah ratusan tahun bersembunyi yang disaksikan oleh beberapa warga kota Kundox di Astoria, Oregon, Amerika Serikat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.